Coba bayangkan, malam ini, sebelum Anda tidur, Anda hanya makan satu buah sederhana, bukan suplemen mahal, bukan obat keras, bukan terapi ribet. Tapi besok paginya, otot terasa lebih kuat, badan terasa lebih stabil, dan energi tidak mudah habis seperti biasanya. Dan yang mengejutkan, banyak orang melewatkan ini setiap hari, padahal buah ini ada di dapur mereka. Tonton video ini sampai selesai, karena di akhir nanti, saya akan jelaskan cara paling tepat mengonsumsinya, agar manfaatnya benar-benar bekerja untuk otot Anda, bukan sekedar mitos kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan, dokter yang sehari-hari menangani pasien dengan keluhan nyeri otot, lemah tenaga, mudah capek, dan penurunan massa otot, terutama pada usia di atas 40 tahun. Di video ini, saya tidak akan menakut-nakuti Anda, tapi saya akan membuka mata Anda tentang satu kebiasaan kecil yang dampaknya besar untuk kekuatan otot, khususnya bila dilakukan sebelum tidur malam. Sebelum kita lanjut, silahkan like video ini dan subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berbasis medis yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, satu klik dari Anda bisa membantu lebih banyak orang hidup lebih sehat dan lebih kuat. Sekarang saya mau tanya, dan jawabannya cukup di hati Anda saja. Apakah Anda sering merasa otot cepat pegal meski tidak bekerja berat? Bangun tidur tapi badan tetap terasa lemas? Kaki terasa tidak sekuat dulu saat naik tangga? Atau tangan cepat gemetar saat mengangkat barang? Banyak orang mengira, ini cuma faktor usia. Padahal secara medis, penurunan kekuatan otot bukan hanya soal umur, tetapi soal nutrisi, kualitas tidur, dan sinyal saraf ke otot yang mulai terganggu secara perlahan. Dan yang paling sering saya temui di klinik, gangguan ini diam-diam memburuk di malam hari, saat tubuh seharusnya memulihkan diri. Yang membuat saya prihatin adalah ini. Banyak pasien datang kepada saya saat kondisinya sudah terlanjur menurun. Padahal solusi awalnya sangat sederhana. Mereka bertanya, "Dok, kenapa tidak dari dulu saya tahu hal ini?" Dan jujur saja, kalau Anda menonton video ini sampai tuntas, Anda tidak akan mengucapkan kalimat itu di 5 atau 10 tahun ke depan. Karena ada satu buah yang jika dikonsumsi di waktu yang tepat, bisa membantu relaksasi otot, perbaikan jaringan, dan sinyal saraf yang lebih stabil, khususnya saat Anda tidur. Kabar baiknya adalah, tubuh manusia itu sangat pintar. Bahkan di usia lanjut, tubuh masih bisa memperbaiki sel otot, meningkatkan efisiensi kerja otot, dan menjaga kekuatan fungsional. Asal kita memberinya bahan baku yang benar. Dan buah yang akan kita bahas ini bukan buah langka, bukan buah impor mahal. Buah ini sering diremehkan, padahal secara medis sangat bersahabat dengan otot dan sistem saraf. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan buah apa yang saya maksud dan mengapa waktu sebelum tidur adalah kunci utamanya. Bukan sekedar apa yang Anda makan, tapi kapan Anda memakannya. Pastikan Anda tetap bersama saya, karena pemahaman di bagian ini akan menentukan apakah manfaatnya benar-benar terasa atau hanya lewat begitu saja. Di bagian sebelumnya, kita sudah sepakat bahwa masalah otot lemah, cepat capai, dan mudah pegal bukan semata-mata karena usia. Sekarang, saya ingin Anda fokus sebentar. Tarik napas perlahan dan dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan saya sampaikan ini sering dianggap sepele, padahal justru menjadi kunci pemulihan otot saat malam hari. Buah yang saya maksud adalah pisang. Ya, pisang. Buah yang sering kita anggap, cuma buat ganjel lapar. Padahal, secara medis, pisang adalah salah satu buah dengan kombinasi nutrisi paling lengkap untuk otot dan sistem syaraf, terutama bila dikonsumsi sebelum tidur. Dan bukan kebetulan, kalau pisang sering direkomendasikan dalam dunia kedokteran olahraga, rehabilitasi gerak, dan perawatan pasien usia lanjut. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus sebelum tidur, Dok? Jawabannya ada pada cara tubuh bekerja saat malam hari. Saat Anda tidur, hormon pertumbuhan dilepaskan.
proses perbaikan sel meningkat. Otot tidak lagi dipakai untuk aktivitas berat. Tubuh masuk ke mode rest and repair. Disinilah nutrisi bukan lagi untuk energi cepat, tapi untuk perbaikan jaringan dan penguatan struktur otot. Kalau nutrisi yang masuk tepat, tubuh akan bekerja maksimal. Kalau tidak, tubuh hanya bertahan hidup, bukan memperbaiki diri. Pisang mengandung 3 komponen utama yang sangat penting untuk otot. Kalium, magnesium, vitamin B6. Ketiga zat ini bekerja bersamaan, bukan sendiri-sendiri. Kalium membantu kontraksi otot yang stabil, mencegah kram malam hari, menjaga sinyal listrik antar sel otot. Magnesium membantu relaksasi otot setelah bekerja, kualitas tidur lebih dalam, mencegah otot tegang diam-diam saat tidur. Vitamin B6 membantu metabolisme protein, pembentukan neurotransmitter, komunikasi antara saraf dan otot. Dan ini yang sering tidak disadari orang. Tanpa tidur yang berkualitas, otot tidak bisa menjadi kuat, sekeras apapun Anda berolahraga. Sekarang mungkin Anda mulai mengerti, kenapa malam hari sering kram, tidur lama tapi badan tetap lelah, bangun tidur malah pegal. Bukan karena Anda kurang usaha, tapi karena tubuh Anda kehilangan bahan baku penting di waktu krusial. Dan yang membuat saya prihatin sebagai dokter adalah banyak orang justru minum kopi malam hari, makan makanan tinggi gula, atau melewatkan makan sama sekali sebelum tidur. Padahal tubuh sedang menunggu nutrisi yang tepat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi, makan pisang saja belum cukup. Karena yang menentukan hasilnya bukan hanya apa yang Anda makan, tetapi juga berapa banyak, dikombinasikan dengan apa, dan kondisi tubuh seperti apa. Dan disinilah banyak orang salah langkah, sehingga merasa, kok saya sudah coba tapi biasa saja, Dok? Di bagian selanjutnya, saya akan menguraikan secara detail 6 hal baik utama dari pisang untuk otot, yang semuanya bekerja khusus saat malam hari. Bukan teori kosong, tapi penjelasan medis yang bisa Anda pahami dengan bahasa sederhana. Dan setelah itu, saya akan berikan solusi praktis agar manfaatnya benar-benar terasa. Pastikan Anda tetap menonton, karena di bagian 3, kita akan masuk ke inti pembahasan. 6 manfaat besar pisang untuk otot, bagaimana tubuh menyerapnya saat tidur, dan kesalahan kecil yang sering merusak manfaatnya. Jangan kemana-mana, karena bagian ini sering menjadi titik balik bagi banyak pasien saya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kalau sampai di titik ini Anda masih menonton, artinya Anda benar-benar peduli dengan kesehatan tubuh dan kekuatan otot Anda. Dan sebagai dokter, saya ingin menyampaikan ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Pisang bukan buah biasa untuk otot. Tapi manfaatnya baru terasa kalau kita memahami cara kerjanya di dalam tubuh. Sekarang, saya akan jelaskan 6 hal baik utama dari pisang untuk otot, khususnya bila dikonsumsi sebelum tidur malam. Dengarkan pelan-pelan, karena setiap poin saling berkaitan. Menjaga kontraksi otot tetap stabil. Pisang kaya akan kalium. Kalium adalah mineral utama yang mengatur kontraksi dan relaksasi otot. Tanpa kalium yang cukup, otot mudah kram. Otot cepat lelah, gerakan terasa tidak stabil. Itulah sebabnya, banyak orang mengalami kram justru di malam hari saat tubuh kekurangan elektrolit. Dengan mengonsumsi 1 buah pisang sebelum tidur, Anda membantu tubuh menstabilkan sinyal listrik otot, mencegah kontraksi otot yang tiba-tiba, menjaga otot tetap tenang saat tidur. Otot yang tenang saat tidur akan lebih siap untuk menjadi kuat keesokan harinya. Membantu otot benar-benar rileks di malam hari. Selain kalium, pisang juga mengandung magnesium. Magnesium sering disebut sebagai mineral relaksasi. Secara medis, magnesium membantu mengendurkan serat otot, menurunkan ketegangan otot mikro, memperbaiki kualitas tidur. Inilah alasan kenapa orang yang kekurangan magnesium, tidur tidak nyenyak, bangun dengan badan pegal, merasa otot tegang tanpa sebab jelas. Dengan pisang sebelum tidur, tubuh mendapat sinyal
saatnya istirahat dan memperbaiki diri. Dan ingat satu hal penting, otot tidak tumbuh saat olahraga, otot tumbuh saat istirahat. Hal baik ketiga, mendukung pembentukan dan pemeliharaan massa otot. Pisang mengandung vitamin B6. Vitamin ini berperan penting dalam metabolisme protein, pembentukan enzim otot, dan penyaluran nutrisi ke jaringan otot. Tanpa vitamin B6 yang cukup, protein tidak digunakan optimal, pemulihan otot menjadi lambat, massa otot mudah menyusut, terutama di usia lanjut. Inilah salah satu alasan kenapa orang usia 50-60 tahun ke atas merasa ototnya mengecil walau makan cukup. Bukan karena kurang makan, tapi karena nutrisi tidak diproses dengan benar. Hal baik keempat, menjaga komunikasi saraf dan otot tetap lancar. Otot tidak bekerja sendiri. Setiap gerakan Anda, berdiri, berjalan, menggenggam, dikendalikan oleh sistem saraf. Pisang membantu kerja ini melalui vitamin B6, magnesium, dan karbohidrat alami yang stabil. Hasilnya, sinyal saraf lebih responsif, koordinasi gerak lebih baik, resiko jatuh pada lansia berkurang. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang sering gemetar, merasa kaki tidak nurut, atau takut jatuh saat berjalan. Hal baik kelima, mencegah kehilangan massa otot di usia lanjut. Secara medis, kehilangan massa otot disebut sarkopenia. Ini bukan proses yang terjadi tiba-tiba, melainkan perlahan dan diam-diam. Pisang membantu memperlambat proses ini dengan mendukung metabolisme otot, menjaga kualitas tidur, menyediakan energi stabil tanpa lonjakan gula. Dengan kebiasaan kecil tapi konsisten, Anda memberi tubuh kesempatan untuk mempertahankan kekuatan fungsional lebih lama. Hal baik keenam, membantu tidur lebih dalam, pemulihan lebih optimal. Pisang mengandung triptofan, asam amino yang membantu pembentukan serotonin, melatonin. Kedua hormon ini sangat penting untuk kualitas tidur, pemulihan otot, dan keseimbangan saraf. Tidur yang dalam sama dengan pemulihan maksimal, sama dengan otot lebih kuat. Ini bukan teori, ini adalah mekanisme biologis tubuh manusia. Sekarang, saya akan jelaskan cara yang benar, supaya manfaat ini benar-benar bekerja. Cukup satu buah pisang ukuran sedang. Dikonsumsi 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Jangan digoreng, jangan dicampur gula berlebihan. Kalau ingin lebih optimal, boleh dengan air hangat atau dikombinasikan dengan segelas susu hangat tanpa gula. Dan yang paling penting, lakukan secara konsisten, bukan hanya 1 atau 2 malam. Ingat, kita tidak sedang mencari efek instan, tapi perbaikan otot yang bertahan lama. Di bagian berikutnya, saya akan ceritakan pengalaman nyata pasien klinik saya sekitar 1 bulan yang lalu, usia 70 tahun, dengan keluhan otot lemah dan sulit berdiri lama. Dari situlah, Anda akan melihat bagaimana teori medis ini bekerja di dunia nyata. Tetap bersama saya, karena cerita ini sering membuat pasien lain berkata, "Dok, seandainya saya tahu dari dulu." Sekarang, saya ingin mengajak Anda keluar sebentar dari teori. Karena seringkali, yang benar-benar membuat kita sadar bukan angka atau istilah medis, tetapi cerita manusia nyata. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya kedatangan seorang pasien di klinik. Sebut saja beliau Pak A, usia 70 tahun. Beliau datang bukan dengan keluhan berat, tidak sesak, tidak nyeri dada. Tekanan darah relatif stabil. Keluhannya terdengar sederhana, bahkan sering dianggap wajar oleh banyak orang seusianya. Beliau berkata pelan kepada saya, "Dok, saya ini rasanya cepat capek. Berdiri lama sedikit saja, paha terasa lemas. Bangun tidur, badan seperti belum istirahat." Kalau Anda perhatikan, kalimat seperti ini mungkin juga pernah Anda rasakan, atau Anda dengar dari orang tua di rumah. Saya mulai dengan pemeriksaan dasar. Secara umum, berat badan cenderung menurun perlahan. Lingkar paha mengecil dibandingkan 1 tahun lalu. Kekuatan otot tungkai menurun. Refleks saraf masih ada, tapi melambat.
Ini gambaran yang sangat khas pada penurunan massa dan fungsi otot pada usia lanjut. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia. Dan ini penting Anda pahami. Sarkopenia bukan penyakit mendadak, tetapi proses perlahan yang sering tidak disadari sampai akhirnya mengganggu aktivitas harian. Saya tanya kebiasaan beliau. Tidur. Cukup, tapi sering terbangun malam. Aktivitas. Jalan pagi ringan. Makan. Teratur, tapi porsi kecil. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya. Beliau hampir tidak pernah makan apapun sebelum tidur. Dengan alasan klasik, takut gula naik, Dok. Takut perut tidak enak, Dok. Padahal, di usia seperti beliau, tubuh justru sangat membutuhkan nutrisi pendukung pemulihan di malam hari. Saya tidak langsung memberi obat, tidak langsung memberi suplemen mahal. Saya jelaskan pelan-pelan bahwa di usia 70 tahun, hormon pertumbuhan menurun, penyerapan nutrisi tidak seefisien usia muda, otot lebih cepat menyusut bila malam hari kosong nutrisi. Lalu saya sarankan satu kebiasaan sederhana. Satu buah pisang ukuran sedang, 30-60 menit sebelum tidur. Tidak lebih, tidak kurang, tidak dicampur gula. Hanya itu. Sekarang kita bicara data medisnya. Secara ilmiah, pisang mengandung sekitar 422 mg kalium, sekitar 32 mg magnesium, vitamin B6 yang mendukung metabolisme protein, serta triptofan untuk kualitas tidur. Penelitian menunjukkan kombinasi kalium dan magnesium membantu menurunkan risiko kram malam, memperbaiki relaksasi otot, dan meningkatkan efisiensi kontraksi otot. Sementara, tidur yang lebih dalam akan meningkatkan proses perbaikan jaringan otot dan mempertahankan kekuatan fungsional. Ini bukan klaim instan. Ini proses biologis yang masuk akal. 2 minggu kemudian, Pak A datang kontrol. Beliau tidak langsung berkata sembuh, tapi beliau tersenyum dan berkata, "Dok, kok bangun tidur rasanya tidak selemas biasanya ya?" Minggu berikutnya, beliau bilang, "Kalau berdiri lama, paha tidak cepat gemetar." Dan di minggu keempat, saat saya ulang pemeriksaan kekuatan otot sederhana, hasilnya lebih stabil dibandingkan kunjungan pertama. Tidak drastis, tidak instan, tapi nyata dan konsisten. Sebagai dokter, inilah yang saya cari. Bukan keajaiban semalam, tetapi perbaikan kecil yang bertahan. Dan dari kasus ini, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Tubuh tidak butuh banyak, tapi butuh tepat. Tepat jenis nutrisinya, tepat waktunya, tepat konsistensinya. Di bagian terakhir nanti, saya akan menutup dengan penegasan penting, pengingat aman siapa yang perlu hati-hati, dan ajakan ringan untuk Anda. Bukan ajakan berlebihan, tapi ajakan yang hangat, seperti dokter yang benar-benar peduli pada pasiennya. Tetap bersama saya sebentar lagi, karena bagian penutup ini akan menyatukan semua yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Kalau Anda masih bersama saya sampai di titik ini, itu artinya Anda bukan sekadar ingin tahu, tetapi ingin menjaga tubuh Anda tetap kuat dan berfungsi dengan baik di usia sekarang dan di tahun-tahun ke depan. Mari kita tarik benang merahnya dengan tenang. Otot yang kuat bukan hanya soal penampilan. Secara medis, otot yang kuat berarti keseimbangan tubuh lebih baik, risiko jatuh lebih rendah, aktivitas harian lebih mandiri, dan kualitas hidup yang lebih terjaga. Dan yang sering dilupakan adalah ini. Otot sangat bergantung pada apa yang kita lakukan di malam hari. Bukan hanya olahraga di siang hari, tetapi bagaimana kita memberi tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri saat tidur. 1 buah pisang sebelum tidur bukanlah obat ajaib. Saya perlu tekankan ini dengan jujur sebagai dokter.
Namun, pisang adalah nutrisi pendukung yang tepat, aman, mudah didapat, dan bekerja selaras dengan mekanisme alami tubuh. Dengan catatan, dikonsumsi dalam jumlah wajar, dilakukan secara konsisten, dan dibarengi dengan pola hidup yang masuk akal. Namun, saya juga perlu menyampaikan pengingat penting. Bagi Anda yang memiliki diabetes yang tidak terkontrol, penyakit ginjal berat, atau sedang menjalani diet khusus dari dokter, silahkan konsultasikan terlebih dahulu sebelum menjadikan ini kebiasaan harian. Karena edukasi kesehatan yang baik bukan hanya soal manfaat, tetapi juga soal keamanan. Saya ingin Anda mengingat satu kalimat ini sebagai penutup dari video ini. Perubahan besar dalam kesehatan sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar dan konsisten. Tidak perlu ekstrim, tidak perlu mahal. Yang penting, tepat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tuliskan nama Anda di kolom komentar dan asal Anda dari mana. Bukan untuk apa-apa, tapi sebagai tanda bahwa kita sedang membangun komunitas orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan ingin menua dengan lebih kuat dan bermartabat. Terima kasih sudah meluangkan waktu, menonton dan mendengarkan sampai selesai. Saya Dr. Fauzan, salam sehat untuk Anda dan keluarga. Sampai bertemu di edukasi berikutnya.